Halo teman-teman semua. Jadi kami di sini akan melakukan penghubungan antara dua device untuk melakukan print. Jadi dua device ini terdiri dari device admin dan device user. Kita menggunakannya laptop dan laptop untuk menghubungkan salah satu laptop yang tidak tercolok oleh kabel printer ataupun terkoneksi Bluetooth untuk ngeprint. Itu kita tidak menggunakan. Jadi bagaimana caranya kita melakukan dengan melewati sistem yang dibagikan oleh laptop admin yang nantinya akan tercolok oleh kabel dari si printer tersebut. Untuk itu mari kita saksikan bagaimana caranya. Selamat menyaksikan teman-teman semua. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Bimo Yunda Permana Putra selaku admin, yang dimana laptop saya ini adalah laptop yang terhubung dengan kabel dari printer. Untuk printernya kami menggunakan dari Canon G1010 series. Nanti kita lihat bagaimana sistemnya ya. Oke. Oke, untuk langkah pertama nih yang akan teman-teman lakukan adalah menyeting di bagian kontrol panel. Nah, teman-teman bisa search di sini kontrol panel, lalu teman-teman open aplikasi tersebut. Setelah di open, kita akan memilih bagian di network, terus kita pilih network and sharing center. Lalu teman-teman memilih bagian change advanced setting. Lalu ini semuanya dalam keadaan yang tidak ter-on teman-teman, maka teman-teman akan on kan semuanya. Off sebelumnya, teman-teman onin semua ada tuh, kecuali bagian bawahnya ya. Bagian bawahnya ke password protect sharingnya kita matiin teman-teman sekalian. Kalau udah matiin, kita beralih ke bagian printernya ya, untuk memastikan nih teman-teman. Jadi sebelumnya teman-teman harus mendownload aplikasi dari Canon G1010 series, menyesuaikan dari teman-teman. Pokoknya mau menggunakan printer apa itu. Kalau yang Canon kita pilih seperti ini caranya. Kita klik bagian Canon ya, tombol kanan. Nah ini teman-teman ya, itu G1010 series. Oke, kita klik kanan, kita pilih bagian ke proper. Biasanya kita cek nih Canon G1010, kita pilih bagian sharing. Nah di sini kita checklist, pokoknya itu belum terchecklist, kita checklist di share this printer. Kita klik OK, lalu kita klik bagian kanan lagi, kita pencet security, kita pilih bagian everyone. Lalu di bagian bawah itu ada checklist teman-teman, yang sebelumnya belum terchecklist teman-teman centang sampai biru. Pokoknya udah centang sampai biru semuanya, teman-teman segera klik OK. Lalu kalau udah diklik OK, kita pindah ke laptop user. Oke, selanjutnya kita mulai dari laptop user ya. Coba kita cek apakah sudah terhubung. Kita buka Windows R, kemudian flash. Kemudian kita ketikkan IP address laptop admin. Flash 192.168.254.110. Kemudian kita tekan OK. Kita lihat apakah sudah terhubung kepada laptop admin. Nah, kita buka di bagian komputer, kita cek, kita refresh kembali, kita lihat apakah sudah terhubung ya. Nah di sini sudah ada laptop admin, apakah sudah terhubung? Nah rupanya belum bisa terhubung. Nah jadi jangan khawatir teman-teman, karena belum bisa terhubung berarti untuk kelanjutannya akan
setting perbaikannya di laptop admin gitu. Dan kode akhir errornya yaitu 035. Terjadi masalah Windows cannot printer. Nah, di sini kita akan masuk ke yang namanya control panel. Ini kita bisa search. Nah, ini kita klik control panel, lalu kita pilih menu program. Kita klik, lalu masuk ke program and feature. Lalu di sini kita klik turn Windows feature on or off. Lalu di sini muncul beberapa folder. Ini kita onin untuk folder media feature, kita on. Lalu kita cari folder namanya Microsoft Print itu kita onin semua. Terus print and document service kita onin. Ini kita drop down. Nanti muncul folder internet printing, kita on, LPD kita on, LPR nya juga kita onin. Lalu setelah itu kita klik OK setelah semuanya on. Ini kita search lagi, kita cari namanya Policy Plus. Ini sudah muncul, kita buka. Ini kita tinggal tunggu terbuka Policy Plusnya. Belum terbuka. Nah, ini sudah muncul Policy Plusnya. Nah, di sini ada berapa folder. Nah, ini kita cari folder printers. Kita cari, kita klik. Nah, di sini muncul berapa filenya. Nah, di sini ada namanya configure RPC. Ini kita klik, lalu kita ubah jadi enable. Lalu RPC-nya kita ubah menjadi RPC over namepips. Jika sudah dirubah semua, itu kita klik OK. Klik OK. Lalu kita masuk ke configure RPC listener setting. Kita ubah ke enable lagi. Untuk RPC-nya ini kita ubah ke namepips and TCP. Ini kita klik OK lagi. Setelah itu kita masuk ke RPC over TCP, lalu kita rubah ke enable. Untuk portnya itu tetap 0, lalu kita klik OK. Setelah kita sudah men-setting RPC, kita sekarang lanjut ke registry editor. Ini kita buka registry editornya, lalu sudah muncul, kita masuk ke folder namanya. Nah, di sini ada folder HK local machine. Bisa dilihat seperti di layar. Ini kita nanti akan klik. Kita drop down. Nah, di sini ada berapa folder. Kita drop down lagi software. Ini sudah muncul. Kita drop down lagi folder. Ini kita masih scroll. Kita drop down folder yang namanya Microsoft. Ini kita klik. Nah, ini sudah kita drop down folder Microsoft. Nah, kita drop down lagi folder. Di sini bisa dilihat folder Policy. Nah, kita drop down folder Microsoft-nya. Di sini ada folder Microsoft Windows NT. Kita drop down. Ya, bisa dilihat di layar. Nah, di sini ada folder RPC. Kita klik. Nah, pokoknya filenya harus sama seperti di layar. Dari nama dan tipenya serta datanya harus sama. Nah, jika sudah, kita masuk ke menu printers. Nah, ini juga sama, data dan tipenya juga harus sama. Registry the word. Ya guys, dia harus sama semua seperti di layar. Lalu kita klik lagi RPC-nya. Lalu ini kita klik new.
Lalu kita klik the word 32 bit. Nah, ini kita ambil contoh ya. Nah, ini contoh. Jadi harus sama seperti yang di layar ya. Nah, ini kita hapus, delete, klik yes. Oke, jadi harus sama seperti di file di video ini. Lalu kita drop down software, kita masuk ke yang namanya ODBC. Ini juga harus sama seperti di layar, tipe dan datanya. Ini kita masih scroll. Nah, kita klik Windows Enter lagi, film versinya kita klik. Kita drop down. Harus Windows NT ya guys. Nah, ini kita drop down lagi Windowsnya. Kita klik permission. Nah, di sini tuh permissionnya harus allow semua. Lalu kita klik OK. Karena sudah di-allow-kan semua. Ini kita drop down-nya kita perkecil lagi. Terus kita drop down lagi. Oke. Kita drop down system. Drop down current control set. Oke guys, kita drop down control. Ini kita cari folder, harus kontrol ya guys yang di drop down. Ini kita cari folder yang namanya print, kita klik. Nah, ini juga sama, filenya nama, tipe dan datanya harus sama. Ini kita klik nih kanan new, seperti tadi ya guys. Ini kita delete, lalu klik yes. Nah, ini kita masuk ke tampilan service. Nah, di sini ada namanya print spoiler. Ini kita refresh, restart, lalu klik yes. Nah, ini sedang jalan LPD service dan print spoilernya. Nah, jika sudah, ini sudah statusnya running ya guys, seperti di layar. Nah, jika sudah seperti ini, dijamin laptop kalian bisa ngeprint. Usernya yang akan nanti kita coba buat print ke printernya. Ini laptop daripada admin yang masih terhubung dan tercolok oleh printer. Oke, mari kita coba untuk lihat bagaimana pengeprintannya ya. Oke, baik, di sini jadi kita langsung ke bagian file. Teman-teman bisa lihat bagian file yang di atas, yang di sini. Kita ke bagian file. Oke, tadi kita ke bagian print dan kita langsung masuk ke bagian Canon ya. Nah, ini ready ya teman-teman. Kita print. Oke, kita lihat di sini. Kita harus menunggu teman-teman. Ya, dan di sini teman-teman. Oke, sudah berhasil ya teman-teman printannya. Dan kita lihat hasilnya sama ya teman-teman di sini. Oke. Mantap, masih terhubung tanpa Bluetooth dan juga kabel ya. Begitu tutorial dari kami. Oke, dan sekian dari kami mempresentasikan tentang bagaimana cara pengeprintan melalui dua device, yang dimana satu device tidak terhubung oleh kabel ataupun Bluetooth lain sebagainya, hanya melalui dengan sistem dalam jaringan satu internet yang sama, entah wifi atau lain sebagainya. Mungkin itu saja dari kita. Terima kasih dan bye bye, sampai ketemu lagi.